enggak kan di record Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan mata kuliah Bahasa Indonesia pertemuan ke-12. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan, aktif, kreatif, dan inovatif, dan mudah-mudahan Anda semuanya menjadi orang-orang sukses. Dalam pertemuan 12 ini, tentunya materi ajar mata kuliah tata tulis karya ilmiah atau bahasa Indonesia, tentunya Anda akan diberikan bagaimana cara penulisan karya ilmiah yang baik, agar Anda di dalam pembuatan karya ilmiah nanti tidak akan merasa ragu, dan juga mudah-mudahan Anda lancar ya dalam membuat karya ilmiah. Karya ilmiah ini tentu berawal dari pengantar umum dulu ya. Yang pertama, penjelasan umum tentang mata kuliah tata tulis karya ilmiah, yang di dalamnya pentingnya tata tulis karya ilmiah. Yang kedua, tata tulis karya ilmiah di perguruan tinggi, apakah mungkin di ITB, mungkin juga di STIMIK, kemudian di perguruan tinggi lainnya. Yang ketiga, syarat dan subjek TTKI. Yang keempat, jenis-jenis karangan ilmiah. Dan yang berikutnya adalah bagian B, kontak belajar ya. Bahasa karya tulis ilmiah. Di dalam penulisan karya ilmiah, ini perlu diketahui oleh Anda semuanya. Tentu ada syarat ya, syarat kebahasaan. Syarat kebahasaan menurut bahasa Indonesia, pertama ada bahasa baku. Bahasa baku itu adalah bahasa yang struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata atau istilah dan penulisan sesuai dengan kaidah ejaan. Nah, ini di dalam penulisan karya ilmiah Anda harus memperhatikan ya bahasa-bahasa yang ditulis oleh Anda nanti, terutama yang berkaitan dengan bahasa baku. Kemudian yang kedua adalah logis ya. Artinya semua yang disampaikan, yang dikomunikasikan, yang ditulis di dalam karya ilmiah itu tentu bahasanya harus masuk akal. Jadi ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima oleh akal. Jadi harus logis. Pertemuan yang sudah, Kaidi menyampaikan bahwa di dalam penulisan karya ilmiah, penulisannya ada 5 macam. Yang pertama, adanya keutuhan. Jadi penulisan itu tentu harus utuh. Bagaimana kalau tidak utuh? Kalau penulisan kalimat tidak utuh, maka bisa terjadi salah paham. Atau orang tidak memahami makna yang disampaikan. Karena penulisannya saja tidak utuh, penyampaiannya pun tidak utuh. Seperti dengan contoh kalimat, saya makan. Saya makan itu masih umum. Itu yang disebut dengan hipernimnya itu. Jadi kalau akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Makan apa? Pokoknya makan nasi. Nah itu pun masih umum ya. Masih belum lengkap, masih belum utuh. Saya makan nasi. Nasi apa? Nah, jadi objeknya tentu harus dijelaskan. Apakah mungkin makan nasi putih, nasi kuning,
nasi jamblang, nasi goreng, dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam penulisan struktur kalimat, bahasanya harus utuh. Bahasanya juga harus lengkap sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan juga tidak menimbulkan salah paham atau gagal paham. Kemudian apa yang disampaikan di dalam kalimat tadi tentu juga harus masuk akal. Nah, jadi itu kaitan dengan keutuhan ya, logis tadi gitu ya. Di samping utuh juga harus sejajar. Bahasanya dalam bahasa ilmiah bisa juga menggunakan bahasa populer ya, menggunakan bahasa Indonesia populer tetapi baku dan dicampur pula dengan bahasa-bahasa kajian. Namanya juga ilmiah. Nah, itu bergantung kepada para mahasiswa dan bergantung pula kepada situasi dan kondisi yang berkaitan dengan bagaimana pemilihan kata ya yang baik sehingga ada keterkaitan, ada hubungan, kemudian ada relasi ya bahasa itu dengan bahasa pilihan yang Anda pilih nanti. Itu yang disebut dengan diksinya itu ya. Diksi dalam tata tulis karya ilmiah. Kemudian selain sejajar juga tegas ya dalam menyampaikan informasi kepada orang lain, apakah mungkin berbentuk tuturan maupun dalam bentuk tulisan, tentu harus tegas ya. Dalam bahasa ilmiah itu tentu harus perlu adanya ketegasan dalam penyampaian informasi sehingga penguji itu akan jelas ya apa yang disampaikan sesuai dengan argumen Anda nanti kepada para penguji yang akan diuji tentunya apabila nanti Anda diuji oleh para penguji. Kemudian di samping itu pula, di samping tegas, yaitu irit ya, artinya efektif. Jadi menyampaikan informasi kepada orang lain tentu penulisan ilmiahnya, penulisan kalimatnya juga harus efektif. Efektif itu bukan berarti kalimatnya pendek ya. Efektif itu dalam arti tidak berbelit-belit ya. Kemudian juga tidak menggunakan makna-makna ganda berkaitan dengan konotasi atau arti-arti kiasan itu tidak diperbolehkan di dalam penulisan karya ilmiah. Nah, jadi harus efektif, efisien, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Artinya dapat dipahami, kemudian masuk akal, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian di samping itu pula kelogisan, adanya kelogisan. Artinya ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia, ragam ilmiah, dapat diterima dengan akal. Kemudian berikutnya, kuantitatif ya, harus kuantitatif. Jadi apa yang disampaikan di dalam tata tulis karya ilmiah, dalam tulisan dapat diukur secara pasti. Jadi kalau Anda nanti membuat karya ilmiah, tentu disesuaikan dengan kuantitatifnya. Artinya judul bisa diukur oleh Anda. Jadi judulnya atau mungkin temanya harus bisa diukur ya oleh kemampuan Anda. Yang sekiranya tidak bisa diukur dengan kemampuan Anda, ya jangan dikerjakan. Kita cari judul-judul yang sekiranya mampu dikerjakan oleh kita, tetapi tentunya yang terbaru, yang menarik, yang logis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Contohnya begini ya, kalau Anda umpamanya membuat judul karangan yang berkaitan dengan ingin ke bulan, kemudian Anda ke bulan itu tidak menggunakan pesawat ulang-alik umpamanya gitu ya,
atau hanya sebatas menggunakan tangga, kan hal yang tidak mungkin. Kita bisa ke bulan menggunakan tangga. Itu berarti itu tidak terukur, tidak berkuantitatif, ya. Nah, jadi oleh karenanya itu kita harus membuat judul atau materi atau pokok bahasan atau materi-materi yang sekiranya dapat diukur oleh kemampuan kita dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian berikutnya tepat, ya. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh penutur atau penulis dalam dan tidak mengandung makna ganda. Makna ganda itu artinya makna konotasi, mungkin kiasan, ya. Jadi tidak ada hal-hal yang seperti itu, ya. Kalau kalimat itu bermakna ganda, maka orang akan mengasumsikan beraneka ragam makna akhirnya. Nah, oleh karenanya nanti dalam membuat kalimat, struktur kalimat, tentu yang satu makna saja gitu. Jangan beraneka ragam makna gitu, ya. Para mahasiswa yang Bapak cintai, yang berikutnya ada denotatif. Denotatif adalah kata yang digunakan dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak melibatkan perasaan karena sifat ilmu itu objektif. Artinya nyata, ya. Jadi jangan tadi berhubungan dengan makna ganda, jangan juga berhubungan dengan konotasi yang mempunyai arti kiasan. Contoh arti kiasan, umpamanya bunga desa itu sangat indah. Nah, itu konotasinya, ya. Kemudian juga gadis desa itu sangat cantik. Itu kaitan dengan denotatif. Kemudian makna-makna lain yang masih bisa bermakna ganda, tentu Anda harus ingat pula kepada apa namanya? Ada sinonim, antonim, akronim, homonim, ya. Homonimnya itu, ya. Umpamanya dalam kata homonim berkaitan dengan bisa, ya. Bisa itu bisa adalah dapat, bisa artinya racun, ya. Bisa artinya mampu. Nah, dari kata-kata itu maka dibuatlah sebuah kalimat yang tidak menimbulkan makna ganda. Begitu, ya. Jadi itu kaitan dengan apa, konotasi dan denotasi. Jadi Anda harus ingat kepada tadi sinonim, antonim, akronim, singkatan, ya. Jadi ulangi, ya. Sinonim, antonim, akronim, homonim, singkatan. Nah, pelajari, ya, kaitan dengan masalah itu, ya. Kemudian ringkas, ya. Ringkas dalam arti ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan, pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan, tetapi isinya benar, gitu, ya. Bukan bernas itu, ya, benar gitu. Isinya benar. Kemudian berikutnya runtun. Ada kata runtun, ada runtun, ada runtut, ya. Runtut. Runtun itu artinya saling berkaitan. Runtut itu artinya berkesinambungan, ada kebersamaan, ada improvisasi, ada kolaborasi, ada relasi, ya, ada koherensi. Nah, itu jadi saling berhubungan erat antara satu kata dengan kata yang lain, antara frase dengan frase, antara alinea kalimat dengan kalimat,
antara kalimat dengan alinea, antara alinea dengan alinea atau paragraf ya, kemudian wacana dengan wacana sehingga menjadi satu yang disebut dengan karya tulis atau karya ilmiah ya. Jadi runtun di sini ide yang diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Nah, jadi harus saling berhubungan, saling berkesinambungan, ya, saling kerjasama, saling berelasi, begitu, sehingga dalam kalimat itu satu makna, ya, yang beraturan. Kemudian bahasa Indonesia benar dengan baik. Ada istilah gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia benar dengan baik. Bahasa yang digunakan akan dikatakan baik jika maksud yang diungkapkan dapat dipahami dengan tepat oleh orang yang menerima bahasa tersebut. Nah, jadi harus benar gitu ya. Anda nanti mulai dari judul, kemudian ada abstrak gitu ya, ada kata pengantar, ada abstrak, kemudian ada daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, kemudian kepustakaan atau yang disebut di sana tertulis daftar pustaka atau daftar kepustakaan, kemudian lampiran-lampirannya. Dari A sampai Z ya, tentu harus berkesinambungan, artinya satu makna, disesuaikan dengan judul yang Anda teliti tadi, begitu ya. Jadi jangan sampai antara judul dengan isi itu tidak sama. Di dalam organisasi karangan ada 3 ya. Yang pertama ada pembuka, pembuka. Atau kalau dalam paragraf ada paragraf pembuka namanya, ya. Kemudian ada paragraf isi. Kemudian ada paragraf penutup. Jadi dalam organisasi karangan itu ada 3 ya. Gitu ya. Jadi pembuka, penghubung atau isi, kemudian penutup. Nah, dalam karya tulis pun sama begitu ya. Dalam pedoman itu menurut Goris Kerap bahwa di situ ada 3 ya, 3 bab. Bab 1 adalah pembuka, bab 2 adalah isi, bab 3 adalah penutup. Bab 2 itu bisa dikembangkan. Bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 tetap penutup dan kesimpulan. Kesimpulan penutup gitu ya. Nah, itu pun dalam pembuatan karya ilmiah bergantung kepada institusi ya atau organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi mana pedoman-pedoman yang dibakukan di perguruan tinggi itu. Nah, oleh Anda nanti tentu harus dipelajari ya dengan seksama, jangan terburu-buru, dibaca dengan sebaik-baiknya, kemudian juga ditelaah, dianalisis, kemudian dimaknai oleh Anda. Mudah-mudahan Anda nanti tentunya akan lancar membuat karya ilmiah itu ya, atau yang disebut dengan skripsi. Dan skripsi itu jangan sekali-kali dibuatkan oleh orang lain. Karya tulis Anda janganlah dibuatkan oleh orang lain. Buatlah sendiri, walaupun salah tentu di situ ada pembimbing ya. Ada pembimbing 1, ada pembimbing 2, ada pembimbing yang berkaitan dengan penulisan, ada pembimbing yang berkaitan dengan isi. Isi itu hasil dari penelitian dan bagaimana proses-proses yang harus dilakukan oleh Anda di dalam menuliskan karya ilmiah tadi. Nah, jadi itu adalah kaitan itu. Kalau Anda membuat sendiri, maka Anda akan bisa. Tetapi
kalau Anda dibuatkan oleh orang lain, itu tidak akan bisa, ya. Anda mungkin cita-cita Anda atau visi misi Anda ke depan itu tidak hanya sebatas S1, bisa saja nanti Anda melanjutkan ke S2, bisa juga melanjutkan ke S3. S2 dan S3 tentu semua diakhiri dengan membuat karya ilmiah, membuat tata tulis karya ilmiah. Nah, jadi belajarlah dengan baik tentunya oleh Anda, dipelajari apa yang disampaikan pada pertemuan 12 ini. Dan selanjutnya mungkin nanti Bapak akan bertemu secara langsung ya, melalui Zoom dengan Anda, dan silakan apabila Anda kurang mampu atau mungkin kurang jelas, komunikasikan dengan Bapak. Jadi jangan segan-segan ya untuk bertanya, untuk berkomunikasi, sehingga mudah-mudahan ilmu-ilmu yang disampaikan dari awal sampai sekarang ini ada manfaat untuk Anda semuanya. Kemudian berikutnya, dengan kata lain, bahasa yang baik adalah bahasa yang efektif dalam menyampaikan suatu maksud. Bahasa yang baik tidak selalu harus seragam baku. Keefektifan komunikasi lebih banyak ditentukan oleh keserasian bahasa itu dengan situasinya. Jadi Anda tentunya juga harus bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi, bisa berintegrasi, bisa berorientasi penggunaan bahasa. Dengan siapa kita berbicara, di mana kita berbicara. Mungkin di bentuk formal, mungkin di non formal, mungkin juga informal, ya. Kalau di kampus umpamanya pada waktu kita belajar, kita menggunakan bahasa yang formal, di kedinasan kita menggunakan bahasa formal, di luar itu tentunya kita menggunakan bahasa non formal yaitu bahasa daerah. Jadi bergantung kepada waktunya, tempat, dan orang yang diajak bicara. Dengan siapa kita berbicara, di mana kita berbicara, ya, apa yang dibicarakan, begitu. Jadi Anda harus mampu menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungan, berintegrasi dengan lingkungan, berorientasi artinya mampu mengenalkan diri dengan siapapun, ya, dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Tetapi bahasa itu harus selalu mengacu kepada bahasa yang baik, bahasa yang santun, bahasa yang mampu dimaknai, ya. Bahasanya tentu jangan sampai menimbulkan bahasa yang verbalisme. Tahu kata, tidak tahu arti. Jadi Anda menggunakan bahasa yang baik, ya. Jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Sehingga orang lain akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kepada Anda. Kalaupun misalnya bertanya secara tidak langsung, tentu menggunakan bahasa-bahasanya dalam hati tentunya. Mereka akan bertanya, apa yang dikatakan, apa yang disampaikan akan dipertanyakan dalam hatinya. Umpamanya kalau mereka tidak berani untuk bertanya secara langsung. Nah, jadi bergantung kepada waktu, tempat, dan orang yang diajak bicara. Bisa saja bahasa yang baik itu tidak benar kaidah-kaidahnya. Sebaliknya bahasa yang benar, sebaliknya bahasa yang benar, kaidah-kaidahnya belum tentu bahasa yang baik. Sebab misalnya akan janggal, ya, kedengarannya, rancu kedengarannya contohnya bila di kantin ya, kita menggunakan ragam bahasa baku seperti bahasa seorang ilmuwan yang sedang ceramah di dalam suatu seminar. Sebaiknya akan janggal pula bila seorang ilmuwan yang sedang ceramah di dalam suatu seminar menggunakan bahasa seperti seorang awam yang sedang ngobrol di kantin. Dengan demikian, bahasa yang benar dengan baik itu adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah dan sesuai dengan situasi. Ya, jadi tadi ya,
Jadi bahasanya harus menyesuaikan. Kalau kita sedang di kantin, ya tentu berbicara bahasa kantin. Di luaran juga berbicara tentang bahasa-bahasa lain. Bisa saja menggunakan bahasa alay, bahasa daerah, dan lain sebagainya. Nah, jadi Anda harus mampu tadi ya, menyesuaikan, menggunakan bahasa, menyesuaikan dengan waktu, lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah para mahasiswa yang Bapak cintai, kaitan dengan bahasa Indonesia benar dengan baik ya. Kemudian berikutnya, di dalam penulisan bahasa Indonesia tidak ketinggalan kaitan dengan masalah ejaan. Apa itu ejaan? Pengertian dari ejaan. Ejaan ialah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran melalui huruf. Kemudian menetapkan tanda-tanda baca atau punktuasi ya. Kemudian memenggal kata dari kata menjadi suku kata, dan bagaimana menghubungkan kata. Jadi, bagaimana menuliskan bahasa lisan dengan aturan-aturan tersebut, itulah yang berhubungan dengan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi bahasa atau huruf-huruf dan tanda baca. Nah, jadi Anda harus mempelajari ya tentang ejaan. Jadi penulisannya itu tentu juga harus benar. Nah, di situ bunyi ujaran itu kaitan dengan huruf. Penulisan huruf itu harus jelas. Ya, dari huruf ke huruf, dari suku kata ke huruf, dari huruf ke kata ya, dari kata ke kelompok kata, dari kelompok kata ke kalimat, dari kalimat ke paragraf, dari paragraf ke wacana, dari wacana ke penulisan karya ilmiah. Begitu ya. Jadi harus benar semuanya. Dan Anda jangan khawatir, kalaupun misalnya Anda belum memahami, nanti Anda akan dibimbing ya oleh para pembimbing. Baik pembimbing untuk penulisannya maupun pembimbing untuk bagaimana menempatkan proses hasil dari penelitian Anda gitu ya. Nah, jadi kalau Anda tidak meneliti maka tidak tahu apa yang akan diproses gitu. Nah, oleh karenanya harus meneliti terlebih dahulu, kemudian tentukan judul. Jangan judul dulu baru meneliti, itu terbalik namanya ya. Jadi meneliti dulu baru menentukan judul. Dari judul baru ke proses gitu ya. Bagaimana memproses karya ilmiah dan seterusnya gitu. Dan pelajari tentang ejaan. Kemudian tanda baca atau punktuasinya. Jadi jangan sampai penulisannya salah. Menuliskan huruf besar, tulisannya huruf kecil. Kemudian yang harusnya ditulis huruf miring atau tulisan miring, ditulisnya tegak. Nah, itu harus bisa membedakan mana tulisan yang harus miring, mana tulisan yang tegak. Gitu. Nah, di situ ya. Gitu. Nah, huruf-huruf itu dibagi menjadi 4 kelompok huruf ya. Kelompok yang pertama, nah itu vokal juga harus jelas. Jadi kalau diucapkan seperti apa, juga kalau ditulis juga seperti apa. Anda harus memahami itu ya. Kemudian kelompok kedua di pon itu ya. Pon artinya bunyi, pok artinya suara. Nah, jadi beda ya. Jadi suara bersuara hanya sebatas berbunyi.
Di dalam bahasa Indonesia itu begitu ya, begitu. Jadi harus bisa membedakan. Pengucapannya yang berbunyi yang bersuara itu bagaimana, kemudian yang berbunyi bagaimana. Ini sudah disampaikan oleh Bapak dalam pertemuan pertama pada Anda ya, yaitu A, I, U, E, O, eb, ec, ed, itu adalah fontnya atau konsonan. Kemudian juga ada diptong, yaitu huruf perangkap yang berkaitan dengan vokal, yaitu A, I, A, U, O, I. Jadi kalau nanti pembimbing menanyakan, coba beri contoh bagaimana kalimat yang mengandung diptong, diptong I, umpamanya, ya. Nah, di situ ada pantai, itu kata ya. Nah, dibuatlah kalimat dari kata itu, ya. Saya berada di pantai Kute, umpamanya gitu. Pantai, pantai, I, gitu ya. Bukan pantai, sebab orang Jawa itu mengatakan pantai, bukan pantai, tetapi pantai. Jadi ingin cepatnya saja gitu. Karena mereka berkaitan dengan bahasa daerah, begitu, bahasa ibu. Karena sudah kebiasaan seperti itu, sehingga apa yang disampaikan, apa yang diucapkan itu salah. Ada juga kerbau, pulau, kerbau, pantai, pulau, au. Kalau orang Jawa mengatakan pulau, bukan pulau, ya, pulau. Nah, tinggal bagaimana kalimatnya dibuat, gitu ya. Itu adalah diptong. Oi, oi, oi. Amoy, amboy, bukan pakai y, ya, tapi oi, tulisannya oi, bukan amboy, pakai i, bukan begitu. Amboy, oi. Nah, jadi penulisannya harus benar gitu ya di dalam penulisan itu. Karena di situ tata tulis karya ilmiah. Tata itu adalah mengatur, menyusun sesuatu supaya rapi, supaya baik. Jadi tidak asal gitu ya. Penulisannya tidak asal. Kalau berbicara pun tidak asal. Nah, kita harus bisa ya. Jadi penuturan bahasa yang baik. Penuturan bahasa-bahasa yang runtun, yang berrelasi, berkoherensi, saling berhubungan, dan mempunyai makna yang jelas. Kemudian di samping itu pula, selain dari diptong, ada juga huruf perangkap. Huruf perangkap itu diantaranya NG, jadi eng, NY, jadinya eng, begitu. KH, jadi kha. Karena itu adalah huruf-huruf perangkap ya. SY, sya, jadi. Nah, jadi itu dipelajari. Nah, nanti Anda pelajari tentang lingkup pembahasan ejaan. Yang pertama, pemakaian huruf itu seperti apa, kemudian pemakaian huruf kapital dan huruf miring, ya, kemudian penulisan kata, penulisan unsur serapan. Unsur serapan itu unsur bahasa yang diambil dari bahasa, mungkin dari bahasa daerah, mungkin juga dari bahasa-bahasa lain, bahasa asing, ya. Seperti kata manten, manten dari bahasa Sunda, manten itu adalah bekas, ya. Nah, maka ditulis dalam bahasa Indonesia serapannya adalah jadi mantan, mantan. Kemudian ada lagi pakar, ya, pakar. Pakar contohnya itu dari bahasa Sunda ya, ahli. Jadi kalau Anda berbicara dengan petani, pakar petani mungkin tidak mengerti. Nah, maka kita gunakan bahasa populernya yaitu ahli. Nah, jadi Anda harus mampu memilih kata, ya, memilih diksi ya, pilihan kata dengan sebaik mungkin sehingga pemaknaan yang disampaikan oleh Anda terhadap orang yang diajak bicara itu akan bermakna, akan bisa dipahami, akan dimaknai gitu ya oleh orang yang diajak bicara itu. Kemudian berikutnya di situ ada pemakaian huruf kapital dan huruf miring ya. Nanti pelajari oleh Anda ya. Kemudian huruf miring
Contohnya di situ ada artikelnya yang berjudul Perkembangan Sains dan Teknologi di Indonesia, dimuat pada koran media Indonesia. Itu salah ya. Nah, di mana nanti letak salahnya? Nah, maka pembenarannya artikelnya yang berjudul Perkembangan Sains dan Teknologi di Indonesia, termuat pada koran media Indonesia. Nah, jadi di situ mana yang benar, mana yang salah. Nanti pelajari oleh Anda semuanya ya. Kemudian penulisan kata di situ sudah disiapkan oleh Bapak ya, juga sudah lengkap. Kemudian penulisan unsur-unsur serapan, pemakaian tanda baca, kemudian ke morfologi. Morfologi itu adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan bentuk terhadap golongan dan arti kata. Jadi bisa saja kata berubah makna ya, bergantung kepada pemaknaannya. Nah, dan seterusnya ya. Kemudian juga ada imbuhan, ini sudah lengkap. Kemudian rumus pembentukan kata, variasi imbuhan, peluluhan. Peluluhan ya. Me, pe, jadi pen atau meng, peng begitu ya. Jadi PTKS atau KTPS itu akan luluh ya. Pada kata-kata kata dengan huruf pertama KTPS, konsonan tidak punya suara. Contohnya di sini mepen, kejar, jadi mengejar dan seterusnya ya. Nah, ini sudah ada ya dalam modul. Kemudian klaster. Klaster itu adalah kelompok ya. Kelompok. Kemudian pohon kata. Kemudian makna bentukan kata. Tata kalimat. Fungsi dalam komunikasi. Pengaruh bahasa daerah. Pengaruh bahasa asing. Kalimat rancu. Kalimat taksa itu apa ya? Kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak logis. Kemudian kalimat mubazir atau pleonastis ya. Kemudian variasi kalimat. Beberapa kalimat pendek. Kemudian letak gatra atau kata kelompok kata atau kelompok kata yang mempunyai fungsi dalam kalimat. Kemudian paragraf, unsur-unsur paragraf, skema paragraf, jenis paragraf, paragraf induktif, ada juga paragraf deduktif, ada juga paragraf campuran ya. Kemudian paragraf perbandingan, ada paragraf analogi, ada paragraf sebab akibat, paragraf kronologi, paragraf perincian, paragraf deskripsi ya. Kemudian wacana. Kemudian silogisme, definisi dan istilah, dan contoh-contohnya ya. Kemudian dalam bentuk kesimpulan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut dan seterusnya. Itu barangkali ya yang Bapak sampaikan pada pertemuan ke-12 ini. Mudah-mudahan Anda nanti mampu ya untuk mengimplementasikan tentang tata tulis karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi nanti untuk Anda ya, untuk Anda. Nah, juga mohon dipelajari dengan sebaik mungkin, kemudian dianalisis, dimaknai oleh Anda, sehingga Anda mampu untuk mengerjakan apa yang ditugaskan oleh organisasi, dalam hal ini kampus ya, di akhir nanti
semester 8. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Anda selalu aktif, kreatif, dan berinovatif. Dan janganlah Anda bermalas-malasan ya. Jadi selalu rajin, patuh, taat terhadap kewajiban Anda dalam rangka mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya di kemudian hari. Terima kasih atas segala perhatian Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda menjadi orang sukses. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.